Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait ilmu tajwid pada macam-macam idgham. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam idgham pada bagian pertama yang disebut dengan idgham mutamathilain, yang kedua dengan idgham muttaqaribain, dan yang kali ini kita akan membahas idgham mutajanisain. Perlu kita ketahui bahwa idgham artinya adalah al-idkhal, memasukkan huruf, masukkan al-idkhalus syai' fi syai', memasukkan suatu kepada suatu. Artinya memasukkan dua huruf yang satu berharokat sukun ke dalam huruf yang kedua yang berharokat selain sukun, ya. Selanjutnya, jika terjadi pada dua huruf yang diidghamkan tersebut, maka jika huruf pertama atau huruf yang sukun tersebut memiliki sifat qalqalah, maka sifat qalqalahnya tidak berlaku lagi. Sifat qalqalahnya tidak berlaku lagi, hanya diidghamkan saja. Selanjutnya, untuk membunyikan atau mempraktekkannya hanya menekankan bunyi yang disebut dengan ilbas, sama dengan pembahasan sebelumnya pada idgham mutamatsilin ataupun idgham muttaqaribain, hanya menekankan bunyi yang diidghamkan yang disebut dengan ilbas. Pada idgham mutajanisain, apabila terdapat pada huruf yang huruf pertama berbaris sukun tetapi memiliki sifat karakter lebih kuat, sifat hurufnya lebih kuat, ya, maka huruf tersebut yang dibacakan, ya, huruf tersebut yang dibacakan. Kita perhatikan di sini, baik, di dalam gambar kata mutajanisain yaitu dua huruf yang sejenis, dua huruf yang bertemu yang sejenis, pada makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Pada makhraj yang sama namun sifatnya berbeda. Kita contoh di sini, huruf ba dan mim sama-sama huruf syafatain, ya, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Ba karakternya dengan membuka bibir, membuka dua bibir atas dan bawah, sedangkan mim dengan menempelkan atau merapatkan bibir atas dan bawah. Jika bertemu dalam kata irkab ma'ana, maka jika disatukan bunyinya jadi irkam ma'ana, irkam ma'ana. Kebetulan mim huruf al-khayshum punya sifat gunnah, maka ditahan seukuran 2 harokat. Selanjutnya, pada huruf sa dan zal, sa dan zal, contoh yalhas zalika, yalhas zalika. Nah, dibaca menyatu menjadi yalhaz zalika, yalhaz zalika. Nah, penahanannya itu disebut penahanan pada bunyi yang diidghamkan disebut ilbas. Selanjutnya, kepada huruf dal bertemu dengan huruf ta. Contohnya qad tabayyana, qad tabayyana, dibaca langsung huruf ta tanpa membunyikan huruf dal ataupun huruf qalqalahnya. Tidak berlaku lagi huruf qalqalahnya. Bacanya qad tabayyana, qad tabayyana. Ya, sama contohnya misalkan pada hukum di salah satu surah, yaitu ayat surah Al-Kafirun, tulisannya abadtum, maka bunyinya adalah abadtum, abadtum, langsung kamil ke arah huruf ta. Selanjutnya ada huruf
ta bertemu dengan to, contohnya waddat ipah, maka langsung disempurnakan bunyinya ke huruf to, ya. Waddat ipah, waddat ipah kamil secara sempurna. Selanjutnya ada huruf po bertemu dengan huruf ta, po bertemu huruf ta. Nah, di sini pada idgham mutajanisain, ya, huruf po memiliki karakter lebih kuat, ya. Selain memiliki sifat huruf isti'nah, dia juga memiliki sifat idgham. Maka huruf po ini dia tetap dibacakan seperti izharnya, seperti nyatanya. Maka pada hukum ini idghamnya bersifat naqis, tidak sampai kamil. Contoh, ahel ta, di sifat karakternya huruf po-nya lebih kuat daripada huruf ta. Selanjutnya huruf zal bertemu dengan zo, ya. Contoh, iz zalamtum, maka ketika disatukan il ke huruf zo, il zalamtum, il zalamtum. Yang terakhir, ya, huruf lam dan ro. Untuk huruf lam dan ro sebenarnya sudah kita bahas pada idgham mutaqaribain. Namun ada sebagian ulama, terutama Imam Al-Farra, mengatakan bahwa lam dan ro termasuk idgham mutajanisain, ya. Lam dan ro ini menurut Imam Al-Farra. Maka saya tambahkan di sini untuk lam dan ro termasuk idgham mutajanisain menurut Imam Al-Farra. Sama bunyinya, langsung bunyikan antara lam dan ro, masukkan huruf, idghamkan ke huruf ro. Qur rabbi, qur rabbi. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang terkait macam-macam idgham. Sebagai catatan bahwa untuk dicontoh nomor 1 dan nomor 2, baik ba bertemu mim atau sa bertemu dengan zal, ya, harus disempurnakan ketika mengucapkannya harus disempurnakan secara kamil, secara huruf kedua dimasukkan, diidghamkan secara penuh. Ini menurut Tariq Asy-Syatibiyah, Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Asy-Syatibiyah, pada Tariq Asy-Syatibiyah. Namun di dalam dua contoh ini pada Tariq yang berbeda, walaupun imamnya sama, Imam Asim riwayat Hafiz, tapi dengan Tariq Thayyibatun Nasr, Tariq yang berbeda, bukan Asy-Syatibiyah, maka dia boleh dibaca dengan dua cara atau dua wajah. Boleh secara naqis maupun kamil, atau secara izhar ataupun idgham. Contoh, irkab ma'ana atau irkam ma'ana. Yang kedua, yalhaz dzalika, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.